Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 6, bagaimana kabar minggu ini? Sehat semua? Alhamdulillah kalau semuanya sehat. Oke siswa kelas 6, pada minggu ini kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin, yaitu senangnya meneladani para nabi dan ashabul kahfi. Untuk bagian yang kedua. Bagian yang kedua ini nanti kita akan membahas kisah tentang Nabi Yahya, Nabi Isa, dan Ashabul Kahfi. Perlu diketahui untuk siswa kelas 6 materi ini adalah materi yang terakhir. Untuk minggu depan tinggal penilaian harian dan latihan untuk ujian akhir di kelas 6. Oke ya, langsung saja kita mulai dari Nabi Yahya. Kalian masih ingat kemarin Nabi Yahya itu siapa? Kemarin pernah disinggung di nabi sebelumnya. Ya, Nabi Yahya itu merupakan putra dari Nabi Zakaria. Minggu kemarin kan kita sudah membahas bahwa Nabi Zakaria itu diuji tidak mempunyai putra. Kemudian berdoa kepada Allah agar diberi putra, akhirnya dikabulkan doanya dan mendapatkan putra, itu pun sudah di usia tua. Nah, putranya itu diberi nama Nabi Yahya. Dan ini merupakan satu-satunya putra dari Nabi Zakaria. Kemudian Nabi Yahya itu mendapat julukan Al-Ma'madan, artinya adalah pembaptis. Kenapa disebut Al-Ma'madan? Karena Nabi Yahya itu melakukan proses memandikan kaumnya di Sungai Yordan sebagai tanda bertaubat. Jadi jika ada kaumnya yang bertaubat, maka oleh Nabi Yahya dimandikan di Sungai Yordan. Maka dari itu disebut Al-Ma'madan atau pembaptis. Berikutnya, sejak kecil Yahya itu rajin mempelajari kitab Taurat. Kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa. Nah, Nabi Yahya ini diangkat menjadi nabi setelah Nabi Musa. Maka kitabnya sama dengan kitabnya Nabi Musa, yaitu Taurat. Dan setelah Nabi Yahya diangkat menjadi nabi, maka Yahya bersama ayahnya yaitu Nabi Zakaria itu berdakwah kepada penduduk Palestina. Kemudian ada banyak sekali sifat-sifat terpuji yang dimiliki oleh Nabi Yahya. Nomor 1, sifat hanan. Apa itu sifat hanan? Sifat hanan adalah belas kasih kepada orang lain. Jadi Nabi Yahya itu sangat berbelas kasih kepada orang lain. Yang kedua, sifat Nabi Yahya adalah menjaga diri dari dosa. Jadi Nabi Yahya itu selalu menjaga dirinya dari perbuatan dosa. Artinya tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Yang ketiga, sifat dari Nabi Yahya adalah bertakwa kepada Allah. Ini pasti karena Nabi Yahya merupakan nabi. Jadi pasti bertakwa kepada Allah. Takwa itu apa? Takwa itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kemudian yang keempat, berbakti kepada orang tua atau berbakti kepada Nabi Zakaria itu tadi. Tentu sebagai seorang anak harus berbakti kepada orang tua. Itu merupakan suatu kewajiban. Kita juga harus seperti itu. Dan yang nomor 5 adalah tidak sombong. Ini adalah kelima sifat dari Nabi Yahya. Mari kita ikuti sifat-sifat dari Nabi Yahya ini. Lalu apa keteladanan yang bisa kita ambil dari Nabi Yahya? Yang pertama, kita harus hormat dan patuh kepada orang tua. Sebagaimana Nabi Yahya hormat dan patuh kepada Nabi Zakaria.
riya. Kita juga harus hormat dan patuh kepada orang tua kita karena sudah melahirkan kita, sudah merawat kita, maka kita sudah sewajibnya untuk hormat dan patuh kepada orang tua. Keteladanan Nabi Yahya yang nomor 2 adalah kita harus memiliki sikap berani dan teguh. Berani ini berani dalam bertindak yang benar, dan teguh pendirian untuk perbuatan yang benar. Berikutnya keteladanan nomor 3 yang bisa kita ambil dari Nabi Yahya adalah mempunyai sikap kasih sayang kepada sesama. Jadi kepada sesama manusia kita harus bersikap kasih sayang. Kita tidak boleh menang sendiri. Kita tidak boleh semena-mena kepada orang lain. Itu merupakan keteladanan dari Nabi Yahya. Sekarang ganti nabi yang berikutnya yaitu Nabi Isa. Kalian pernah mendengar kata-kata Nabi Isa? Pernah ya? Ini termasuk Rasul Ulul Azmi untuk Nabi Isa. Nah, Nabi Isa itu merupakan putra dari Maryam. Dan ibunya Nabi Isa ini, Maryam ini diabadikan oleh Allah dalam surat Maryam. Ada di Al-Quran itu surat Maryam. Ini menceritakan kisahnya ibunya Nabi Isa. Tapi ini nanti yang kita bahas adalah Nabi Isanya, bukan Maryamnya. Kemudian Nabi Isa itu berdakwah kepada Bani Israel. Jadi penduduk atau kaum yang didakwai oleh Nabi Isa itu adalah Bani Israel. Dan Nabi Isa itu merupakan salah satu nabi yang diberikan kitab oleh Allah, namanya kitab suci Injil. Kalau Nabi Muhammad namanya kitabnya Al-Quran. Kalau Nabi Isa ini adalah kitabnya yaitu Injil. Berikutnya Nabi Isa itu diberi beberapa mukjizat oleh Allah. Di antaranya yang pertama dapat berbicara saat masih bayi. Jadi Nabi Isa ini ketika masih bayi bisa berbicara. Ini merupakan mukjizat. Karena apa? Karena pada umumnya bayi kalau masih bayi itu kan bisanya hanya menangis, belum bisa berbicara. Tapi Nabi Isa ini ketika baru saja dilahirkan, beliau sudah bisa berbicara. Kemudian mukjizat Nabi Isa yang kedua adalah mampu menghidupkan orang mati. Tentu ini atas izin dari Allah. Jadi kalau ada orang yang meninggal, kemudian meninggalnya tidak wajar, misalnya kemungkinan dibunuh, maka oleh Nabi Isa itu Nabi Isa berdoa kepada Allah untuk dihidupkan kembali, ya, dan nanti akan ditanyai siapa, kenapa kok bisa meninggal dan seterusnya. Itu merupakan mukjizat Nabi Isa. Yang nomor 3 mukjizat Nabi Isa adalah dapat menyembuhkan penyakit kusta. Ini juga atas izin Allah. Jadi kalau ada penduduknya Bani Israel yang terkena penyakit kusta, maka oleh Nabi Isa atas izin Allah disembuhkan. Yang nomor 4 mukjizat dari Nabi Isa adalah menyembuhkan orang buta sejak lahir. Ini tentunya juga atas izin Allah. Itu beberapa mukjizat dari Nabi Isa. Berikutnya Nabi Isa itu ternyata sampai saat ini itu belum meninggal, akan tetapi diangkat oleh Allah ke langit. Nah, sebelum Nabi Isa itu diangkat oleh Allah ke langit, beliau menyampaikan kepada pengikutnya bahwa akan ada nabi, yaitu nabi yang terakhir yang namanya Ahmad. Nah, Ahmad itu biasa kita kenal dengan Nabi Muhammad. Jadi pada saat
Nabi Isa itu akan diangkat ke langit oleh Allah. Nabi Isa berpesan kepada kaumnya bahwa jika nanti sudah ada nabi terakhir yang bernama Ahmad, maka ikutilah itu. Nah, Ahmad itu adalah nama lain dari Nabi Muhammad. Berikutnya keteladanan dari Nabi Isa. Yang pertama, kita harus menjaga kehormatan diri, menjaga kehormatan orang tua, dan menjaga kehormatan keluarga. Itu ya. Caranya bagaimana? Ya caranya mengerjakan sesuatu yang baik-baik, tidak mengerjakan perbuatan yang tercela. Itu cara menjaga. Berikutnya keteladanan Nabi Isa yang nomor 2 adalah kita harus berani berkata benar. Jadi apapun itu nanti akibatnya, kita harus berkata benar, berkata yang jujur. Dan keteladanan Nabi Isa yang nomor 3 adalah orang yang bertakwa itu pasti akan dilindungi oleh Allah. Makanya kalau kita itu ingin dilindungi oleh Allah, mari kita bertakwa kepada Allah. Itu merupakan keteladanan dari Nabi Isa. Berikutnya yang terakhir yaitu kisah dari Ashabul Kahfi. Apa itu Ashabul Kahfi? Ashabul Kahfi itu adalah 7 pemuda yang ditidurkan Allah di dalam gua selama 309 tahun. Coba kalian bayangkan, 309 tahun itu tertidur terus. Itu adalah Ashabul Kahfi. Ashabun itu teman, kahfi itu gua. Temannya gua, artinya apa? Orang yang berada di gua. Orangnya ada 7 pemuda itu. Dan tujuannya berada di gua itu adalah untuk menyelamatkan akidah. Kok bisa begitu? Bagaimana ceritanya? Nah, ini dia ceritanya. Ceritanya itu bermula pada saat Raja Dakianus. Raja Dakianus itu raja di mana 7 pemuda itu ada. Jadi 7 pemuda itu mempunyai raja, rajanya namanya Dakianus. Nah, celakanya Dakianus itu memaksa penduduknya untuk menyembah berhala. Dan orang yang tidak mau menyembah berhala maka akan dibunuh oleh Raja Dakianus. Jadi Raja Dakianus itu sangat kejam. Penduduknya itu ditanyai semua. Dan jika tidak mau menyembah berhala maka langsung ditangkap dan dibunuh. Nah, 7 pemuda itu merupakan orang-orang yang beriman. Mereka tidak mau menyembah berhala. Oleh karena itu, sebelum ketangkap dan dibunuh, maka 7 pemuda tersebut menuju ke gua untuk menghindari Raja Dakianus. Nah, saat berada di gua itu, maka ke-7 pemuda berdoa kepada Allah, memohon agar dilindungi dan diberi rahmat. Doa tersebut dikabulkan oleh Allah. Cara melindunginya yaitu dengan cara ditidurkan selama 309 tahun. Kenapa kok lama sekali? Ya agar tidak diketahui oleh pengikutnya Raja Dakianus itu. Ya. Dan saat bangun mereka kaget karena kondisi negaranya sudah berubah menjadi damai dan tentram. Jadi ke-7 pemuda ini merasa ya hanya tidur biasa itu mungkin sekitar 8 jam itu. Tapi setelah bangun kemudian datang lagi ke negaranya, ternyata negaranya sudah berbeda. Dakianus sudah meninggal, kemudian sudah digantikan raja yang adil sehingga negaranya berubah menjadi damai dan tentram. Itu merupakan kisah dari Ashabul Kahfi. Intinya
bahwa ada 7 pemuda yang ditidurkan di dalam gua selama 309 tahun untuk melindungi akidahnya. Itu. Kemudian untuk teladan dari Ashabul Kahfi yang pertama adalah orang yang jujur dan beriman itu akan dimuliakan dan dilindungi oleh Allah. Makanya kita harus jadi orang yang jujur. Kemudian yang nomor 2, kita harus teguh pendirian terhadap keyakinan yang benar. Jadi kalau kita itu mempunyai keyakinan yang benar, jangan sampai goyah. Kita harus bisa mencontoh 7 pemuda Ashabul Kahfi ini. Tidak mau mengikuti Raja Dakianus yang menyembah berhala, tapi tetap berkeyakinan beriman menyembah kepada Allah. Itu merupakan pelajaran kali ini dan pelajaran terakhir. Semoga bermanfaat. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.